Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini saya sengaja mencari mantan rektor Sekolah Tinggi Ekonomi Kerjasama atau Ketua STIE Kerjasama, Pak Dr. Andes Imam Sugiantono M.Hum. Saya ingin tahu perkembangan stiker sekarang ini. Selamat berjumpa Pak Imam. Selamat berjumpa Pak Argo. Pak Imam, ini saya terus terang sekarang ini kan dapat kabar bermacam-macam ya. Ada saya dengar pengacara sampai jadi tersangka, dan lain-lain itu. Sebetulnya sekarang perkembangannya seperti apa Pak Imam? Ya, ini perjumpaan yang ketiga kalinya sama Pak Argo. Oh gitu ya? Ya, dulu yang pertama di kuliner, kedua di rumah saya di Ngadi Suryan KT 127 Kraton. Sekarang di yang kuliner ketiga lagi? Di kuliner lagi. Ya, ya. Saya ini datang bersama pembantu ketua saya satu, yaitu Pak Sunindyo Purnomo Adi MSI. Nah, dalam hal ini menguasakan pada Pak Hilarius. Hilarius pengacara ya. Tetapi sampai sekarang belum terlaksana dengan baik. Justru kita dilaporkan oleh Naim tadi sebagai calon tersangka. Oh gitu ya. Nah, ini sudah diperiksa semua. Bagi saya yang saya jadi dosen tahun 87 sampai sekarang belum terselesaikan dengan baik. Saya sebagai ketua STIE 2 periode juga belum terbayarkan. Padahal kita tuh di bawah naungan yayasan yang benar. Yayasan yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung. Artinya sudah inkrah ya? Sudah inkrah. Justru dipilotkan uangnya dibawa oleh Naim tadi, Yusron, Edi Wono, kemudian Agus Sambaryanto dan sama Soeharto PS. Kapasitas orang-orang ini tidak menentu karena Yusron sebagai pengacara bisa menguasai uang sisa budel pailit 104 miliar. 104 miliar? 104 miliar. Dari berapa miliar itu? Dari 173 miliar. 173 miliar dibayar untuk bayar orang-orang utangnya beliau itu pihak lawan itu sampai sisanya 104 miliar. 170 miliar lebih itu 173 itu hasil dari penjualan aset atau apa? Penjualan aset Jalan Parangtritis 3 sertifikat. Kemudian Jalan Menteri Supono APPI, kampus APPI itu 2 sertifikat. Nah, itu total itu 173 miliar. Yang membeli? Yang membeli Pemprov. Pemprov DIY. DIY yang itu yang di Jalan Parangtritis. Yang kemarin untuk sekatenan juga itu ya? Kemarin untuk sekatenan. Bagi saya, kapasitas orang-orang ini, Naim, Edi Wono, kemudian Yusron, kemudian Agus Sambaryanto, kemudian Soeharto PS, itu kapasitasnya apa? Bisa menguasai uang 104 miliar. Bagi saya, menurut saya yang sudah tidak dibayar, sudah putusan Mahkamah Agung, saya sudah diangkat oleh Bu Muhadi, kemudian Pak Putu dan sebagainya. Karyawan sekarang beratus-ratus karyawan, keluarganya ada, keleleran semua. Bagi saya, orang-orang 5 ini perlu dihukum mati itu. Dihukum mati itu karena menyesalkan sivitas akademika. Bagi saya, saya pun kalau dihukum mati tidak apa-apa, tapi 5 orang itu hukum mati. Saya juga mati Bapak. Uang sisa budel pailit itu harus untuk menyelesaikan semua sivitas akademika, yaitu karyawan diselesaikan. Tidak dibayar semua juga ya? Diselesaikan, karyawan itu dibayar. Sisanya mau diambil negara silahkan. Bagi saya 5 orang ini perlu dihukum mati. Saya pun rela dihukum mati bersama 5 orang ini. Walaupun saya tidak dibayar, saya akan saya itu dikejar-kejar juga oleh pembantu ketua 1, 2, 3 yang saya angkat.
sebagai bidang akademik, bidang keuangan, bidang kemahasiswaan. Dia sambat sama saya, keluarganya juga tengkleler. Gimana Pak Imam penjelasan akan saya hadapi. Pokoknya akan saya perjuangkan hak saudara untuk mendapatkan haknya. Tapi saya dengar pengacaranya saudara Yusron itu juga sudah tersangka, Pak. Yusron itu tersangka. Itu maling teriak maling. Oh gitu. Iya, karena dia Pak bawa uang sisa budel pailit, dipertemukan di Perbok sama saya, katanya dari Sunyoto ke Yusron, Yusron katanya ke siapa? Ke Naim. Setelah Naim ditagih sama stafnya lawyer kita, yaitu Pak Hilarius, ternyata Naim bilang bahwa uang sudah dikembalikan, kemudian saya dilaporkan sebagai pemeras. Mulai karena itu 5 orang itu dikomit tembak sekalian. Saya juga akan mau ditembak. Tapi uang sisa budel pail itu harus untuk menyelesaikan semua sertifikasi akademika. Kasihan tuh. Sunyoto itu tadi siapa itu? Sunyoto adalah kurator. Dia sudah saya temui dan mengatakan. Di mana dia? Di Boyolali. Sekarang sudah almarhum. Oh, sekarang sudah meninggal ya? Sekarang sudah almarhum. Ya, barusan saja. Kira-kira ya 2 bulanan. Sudah almarhum dia. Saya ketemu di rumahnya, kemudian di rumah makan. Dia sanggup menyelesaikan. Uangnya 104 diserahkan Yusron, tapi sekarang tidak ada penyelesaiannya dengan baik. Ya. Bahwa sekarang baru diperiksa semuanya di Polda DIY. Mudah-mudahan saya mengharapkan kepada Kapolda untuk mengusut tuntas, menyelesaikan secara tuntas. Ini masalah sangat besar sekali mengenai Yayasan Pendidikan Kerjasama yang ada di Jogja. Mudah-mudahan Kapolda yang sekarang total untuk mengusut semuanya itu. Saya pun dijadikan tersangka, siap Pak. Saya sewaktu-waktu dipanggil ke Polda, siap. Sampai di situ dulu Pak Imam. Karena terus terang saya mengikuti kasus Anda ini sudah puluhan tahun saya. Sejak saya masih di Harian Angkatan Bersenjata dulu. Sejak Pak Sigit masih Sugeng itu dulu. Pak Sigit dari Adiningrat ya. Itu SS dari Adiningrat itu adalah pendiri dan itu orang tua saya. Tapi tidak melibatkan orang tua saya yang jelas formal, yuridis. Ya. Ini supaya tuntaskan mengenai lain kali nanti saya akan tanya lagi kepada Pak Imam karena nampaknya ini masih panjang ini kasus stiker ini ya. Iya, masih panjang sekali ini. Tapi ini mudah-mudahan saja dapat terselesaikan dengan baik. Saya percaya kepada Kapolda karena ini mau pilpres dan sebagainya, jangan sampai hal-hal yang sekecil ini mengganggu perjalanan pilpres. Terima kasih Pak Imam. Pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.